Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pemirsa BJTV. Bertemu kembali bersama saya Herman Yakub. Malam ini kita akan mengangkat permasalahan mengenai hak seorang anak angkat terhadap harta peninggalan atau harta waris orang tuanya. Belakangan ini menjadi hal yang sering diperbincangkan di tengah-tengah masyarakat. Bahkan tidak sedikit persoalan seperti ini sampai dibawa masuk ke ranah hukum baik secara pidana maupun perdata guna mendapatkan solusi dan kepastian hukum terutama oleh anak angkat itu sendiri. Baru-baru ini Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan suatu keputusan, yakni putusan nomor 917 KPDT 2025 tanggal 19 Maret 2025 yang dari amar putusan tersebut dapat dipetik pengertian bahwa seorang anak angkat perempuan dari warga negara Indonesia keturunan Tionghoa kedudukannya sama dengan anak kandung dan berhak mewarisi harta peninggalan atau harta waris dari kedua orang tuanya. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang hal tersebut, maka pada acara podcast kali ini BJTV Berani Jujur akan berbincang-bincang dengan narasumber kami terkait dengan keputusan Mahkamah Agung RI tersebut, yaitu bersama Ibu Sandy dan juga Bapak Fredrik dan juga Bapak Rumbi selaku pendampingi kuasa hukum kantor Ruby Sitompul SH dengan berserta partner, yaitu bersama Bapak Bernard bersama Bapak Yoel. Selamat sore Ibu Sandy dan Bapak Predik dan Bapak Rombi dan Bapak Bernard serta Bapak Yoel. Kami senang sekali dapat bertemu dan berbincang-bincang dengan Ibu pada suatu acara podcast kali ini. Untuk diawali perbincangan ini, kami terlebih dahulu menyapa Ibu Sandy Susanto. Bu Sandy, apa kabarnya? Ya, selamat malam Pak Herman dan pemirsa BJTV Berani Jujur. Puji Tuhan keadaan saya baik-baik saja. Ya, Bu Sandy, terkait dengan keluarnya putusan Mahkamah Agung RI nomor 917 KPDT 2025 tanggal 19 Maret 2025 yang kami ketahui merupakan putusan yang menyatakan Ibu adalah satu-satunya ahli waris almarhum Ibu Kumalawati. Bisakah Ibu jelaskan tentang kedudukan permasalahan terjadi? Ya, sebenarnya yang lebih tepat dan lebih paham untuk menjelaskan duduk permasalahan ini adalah pengacara saya atau kuasa hukum saya dari kantor Rumbi Sitompul, Pak. Kantor hukum Rumbi Sitompul. Namun saya akan mencoba menjelaskannya menurut pemahaman saya. Ya, saya adalah seorang anak angkat yang diangkat oleh kedua orang tua angkat saya. Ibu angkat saya bernama almarhum Kumalawati alias Onggiokwa dan ayah angkat saya bernama Adi Susanto. Sebetulnya mereka mengangkat saya dari bayi, Pak. Dan sebelumnya saya tidak mengetahui bahwa saya adalah anak angkat karena mereka benar-benar memelihara dan mengasuh saya selayaknya anak kandung. Saya baru mengetahui bahwa saya adalah seorang anak angkat ketika saya beranjak dewasa. Itu pun yang memberitahu saya adalah ibu angkat saya sendiri, Ibu Kumalawati alias Onggiokwa, Pak. Dan pada tahun 2003, kedua orang tua saya mengesahkan pengangkatan saya sebagai anak menurut hukum adalah dengan mengurus dan memperoleh penetapan pengangkatan anak dari Pengadilan Negeri Serang. Meskipun saat itu kedua orang tua saya sudah resmi bercerai. Setelah bercerai, ayah angkat saya menikah lagi, Pak, dengan seorang wanita lain dan tetap berdomisili di Cilegon. Namun ibu saya, Ibu Kumalawati alias Onggiokwa, tetap menjanda dan dia tinggal berdua dengan saya, Pak. Dan dia pun menyekolahkan saya ke Australia hingga menikahkan saya pada suami saya, Bapak Fredrik Halim, sehingga kami memiliki 4 orang anak yang menjadi cucu-cucu bagi ibu angkat saya, Pak. Dan namun Pak, pada bulan Januari tahun 2021, ibu saya Kumalawati alias Onggiokwa meninggal dunia, Pak, akibat wabah pandemi COVID. Dalam usia kurang lebih 64 tahun, Pak. Setelah ibu angkat saya meninggal dunia,
Maka untuk kepentingan serta tanggung jawab urusan perbankan dan lain-lain yang menjadi tanggung jawab ahli waris, maka pada tanggal 3 Maret 2021, saya telah mengurus penerbitan surat keterangan waris atas nama almarhum Kumalawati alias Onggiokwa yang dibuat oleh Arjamalis Roswar, notaris di Kota Serang, di mana pada surat keterangan mewaris tersebut saya disebutkan sebagai ahli waris satu-satunya dari almarhum Ibu Kumalawati alias Onggiokwa. Mengetahui hal itu, ternyata saudara-saudara kandung dari ibu angkat saya, termasuk anak-anak dari yang telah meninggal dunia, tidak terima. Mereka merasa turut berhak atas warisan atau harta peninggalan almarhum Ibu Kumalawati alias Onggiokwa, Pak. Sehingga mereka mendesak saya agar harta warisan atau harta peninggalan almarhum dibagikan kepada semua saudara-saudaranya tersebut dengan porsi yang sama dengan saya. Karena saya tidak segera menanggapi permintaan mereka, mereka melaporkan saya kepada Bareskrim Polri melalui kuasa hukum mereka, Ferry Juan, dan mereka menuduh saya melakukan penggelapan atas harta warisan, memalsukan surat yang dalam hal ini akte kelahiran saya, memasukkan keterangan palsu dalam akte autentik yang dalam hal ini surat keterangan waris atas nama almarhum Kumalawati alias Onggiokwa yang diterbitkan oleh notaris Arjamalis Roswar, dan tindak pidana pencucian uang atau money laundering. Kemudian penanganan laporan tersebut ditangani dan didelegasikan oleh Bareskrim Polri kepada Polda Banten, Pak. Setelah Polda Banten melakukan tindakan penyelidikan dengan memeriksa pihak-pihak yang terkait termasuk saya sebagai seorang terlapor, ternyata Polda Banten menyatakan bahwa laporan polisi yang dibuat oleh saudara-saudara ibu saya tersebut bukan merupakan tindak pidana, sehingga perkara tersebut dihentikan, Pak. Tidak puas dengan itu, maka belakangan saya ketahui bahwa saudara-saudara ibu saya tersebut melakukan pembuatan beberapa dokumen, yang salah satunya adalah surat keterangan hak mewaris almarhum Kumalawati, akta nomor 3 tanggal 6 Januari 2023 yang dibuat oleh Raffles Daniel, notaris yang berkantor di Kabupaten Pandeglang, Banten. Pada akte tersebut dicantumkan bahwa semua saudara ibu saya termasuk anak-anak saudaranya yang telah meninggal dunia adalah juga merupakan ahli waris almarhum ibu saya bersama dengan saya, sehingga semuanya menjadi 10 orang. Lalu berdasarkan atas dokumen tersebut, Pak, mereka menggugat saya ke Pengadilan Negeri Serang melalui kuasa hukum mereka atas nama Munir dan rekan-rekan, Pak. Itulah yang bisa saya jelaskan tentang duduk permasalahan yang terjadi antara saya dengan saudara-saudara ibu angkat saya terkait dengan harta warisan atau harta peninggalan ibu angkat saya, almarhum Kumalawati alias Onggiokwa. Berarti Ibu Sandy diangkat sebagai anak adalah ketika masih bayi. Iya, Pak, dari bayi. Gitu. Ya, bagaimana nih hubungan Ibu Sandy dengan saudara-saudara kandung almarhum Ibu Kumalawati sebelum beliau meninggal dunia, Bu? Sebelum Ibu Kumalawati alias Onggiokwa meninggal dunia, hubungan saya dengan mereka sangat baik. Saya berhubungan baik dengan paman-paman atau tante-tante saya, termasuk juga dengan anak-anaknya. Kami sering bertemu secara kekeluargaan dengan saling mengunjungi, karena hampir semua mereka juga tinggal di Cilegon. Namun semua ini berubah ketika Ibu Kumalawati alias Onggiokwa meninggal dunia. Mereka menjadi sangat kejam dan tidak memiliki kasih terhadap saya dan anak-anak saya dan suami. Dengan bukti mereka melaporkan saya kepada polisi dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar, Pak. Saya rasa mereka melakukan ini semua hanya demi merebut harta peninggalan almarhum ibu saya Onggiokwa, Pak. Ya, tadi Ibu Sandy mengatakan bahwa pada tahun 2003 Pengadilan Negeri Serang telah mengesahkan pengangkatan Ibu sebagai anak angkat dengan menerbitkan penetapan. Apakah menurut Ibu hal ini diketahui oleh saudara kandung dari Ibu Kumalawati? Ya, saya kira mereka mengetahuinya, Pak.
Karena hal ini sudah barang tentu diberitahukan Ibu Kumalawati kepada mereka sebagai saudaranya. Buktinya ketika mereka menggugat saya di Pengadilan Negeri Serang, hal penetapan saya sebagai anak angkat oleh Pengadilan Negeri Serang turut mereka tuangkan dalam gugatannya. Berarti mereka tahu, Pak. Bagaimana perasaan Ibu setelah keluar keputusan Mahkamah Agung RI nomor 917K PDT 2025 tanggal 19 Maret 2025 yang dengan itu menyatakan bahwa Ibu Sandy adalah satu-satunya ahli waris yang berhak atas seluruh harta waris Ibu Kumalawati. Terlepas dari isi putusan tersebut yang menetapkan saya sebagai satu-satunya ahli waris yang berhak atas seluruh harta waris dari Ibu Kumalawati, yang paling penting dari putusan itu adalah bahwa saya sangat bergembira karena ternyata lembaga peradilan kita di Indonesia, yaitu Pengadilan Tinggi Banten dan Mahkamah Agung RI, mampu menerapkan hukum dengan baik dan benar, sehingga orang-orang yang berniat jahat dan bermaksud menzolimi orang dengan memperalat hukum tidak berhasil, bahkan dihukum. Untuk itu saya mengucapkan syukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada lembaga peradilan, khususnya Pengadilan Tinggi Banten dan Mahkamah Agung RI, juga kepada pengacara saya dan kepada suami saya, serta anak-anak termasuk bapak dan ibu mertua saya, serta semua pihak yang turut memberikan dukungan kepada saya selama menjalani proses hukum pada perkara ini. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa yang membalaskan semua ini dengan berkat berlimpah. Amin. Ya, semoga semua itu berjalan dengan baik ya Bu ya, dan juga menjadi suatu pelega dari Ibu sendiri. Masalah ini akan berjalan dan selesai selama-lamanya. Amin, Pak. Dan Ibu bisa memberikan suatu yang namanya ahli waris Ibu bisa dijaga dengan baik, ya, dan juga akan menjadikan suatu keluarga yang lebih baik lagi bersama suami. Amin. Semoga Terima sukses kasih. selalu ya Bu Sandy. Terima kasih Pak doanya. Terima kasih. Amin. Selanjutnya kami akan berbincang-bincang dengan pengacara atau kuasa hukum Ibu Sandy dari kantor hukum Rumbi Sitompul Esa dan partner. Terlebih dahulu kami mengucapkan selamat dan sukses kepada kantor hukum Rumbi Sitompul Esa dan juga partner yang telah memenangkan perkara Ibu Sandy sampai ke tahap kasasi di Mahkamah Agung RI. Mengingat bahwa Ibu Sandy adalah seorang anak angkat dari almarhum Ibu Kumalawati alias Ong Giok, bagaimana sebenarnya kedudukan hukum dan hak seorang anak angkat dalam hukum waris yang berlaku di Indonesia, Pak Rumbi? Baik, selamat malam Pak Herman dan selamat sore untuk semua pemeriksa BJTV Berani Jujur. Puji Tuhan, saya dan rekan-rekan saya semua dalam keadaan baik dan sehat. Nah, mengenai pertanyaan Bapak tentang kedudukan dan hak seorang anak angkat dalam hukum waris yang berlaku Indonesia, dapat kami jelaskan sebagai berikut ya. Kami lebih dulu menjelaskan apa sih itu anak angkat. Jadi apa itu pengertian anak angkat? Secara literatur, anak angkat itu adalah anak yang hak-haknya dialihkan dari keluarga orang tua kandungnya atau walinya atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan pembesaran anak tersebut kepada orang tua angkatnya berdasarkan keputusan pengadilan atau penetapan pengadilan. Itu tetapi secara sederhananya anak angkat adalah anak yang diambil, diasuh oleh keluarga lain sebagai anak kandungnya sendiri. Maksudnya ada anak dari satu keluarga itu diambil oleh keluarga lain dan dirawat, diperlakukan sebagaimana anaknya sendiri. Itu pengertian anak angkat. Nah, kemudian mengenai kedudukan hukum dan hak anak angkat terhadap warisan ya, terhadap warisan orang tua angkatnya. Di Indonesia itu ada 3 ketentuan hukum yang mengaturnya. Dan ketentuan hukum ini berlaku sampai dengan saat ini. Yang pertama itu ketentuan menurut hukum adat. Yang kedua ketentuan menurut hukum Islam. Dan yang ketiga menurut ketentuan hukum perdata. Mungkin secara singkat saya jelaskan bagaimana kedudukan seorang anak angkat terhadap warisan orang tua angkatnya menurut hukum adat. Nah, jadi saya sedikit jelaskan dulu
bahwa hukum adat di Indonesia saat ini itu masih merupakan hukum yang berlaku. Dasar hukumnya itu adalah pasal 18B Undang-Undang Dasar 45, ya. Jadi yang menyatakan bahwa hukum adat itu masih merupakan hukum positif. Kemudian juga terkait dengan pengangkatan anak, ya, di dalam undang-undang di pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014. Jadi undang-undang ini adalah perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak. Jadi ada ketentuan hukum yang mengatur tentang perlindungan anak, di mana dalam ketentuan itu disebut pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat. Jadi adat ini dicantumkan di dalam bunyi pasal, kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi tentang pengangkatan anak ini diberlakukan atau berlaku juga ketentuan menurut hukum adat. Nah, seperti kita tahu di Indonesia ini menurut beberapa ahli atau beberapa pakar yang dulu ikut menangani tentang pengangkatan anak di Indonesia, kita mengetahui ada dua nama, yaitu Profesor Terhar dan Profesor Van Vollenhoven. Mereka ini di Indonesia melakukan penggalian terhadap hukum adat sejak tahun 1900. Jadi kedua-dua inilah sebenarnya ini warga negara Belanda. Kedua-dua inilah yang menggali sehingga hukum Indonesia mengenal hukum adat. Hukum adat ini dibagi atas 19 wilayah hukum adat. Mulai dari Aceh, ya, sampai yang terakhir. Jadi ada 19 wilayah hukum. Yang terakhir itu wilayah Pasundan. Jadi termasuklah Banten dan Jawa Barat. Nah, 19 wilayah hukum ini, wilayah hukum adat ini masing-masing berbeda tentang bagaimana seorang anak angkat dan perwarisannya. Nah, ada ketentuan hukum adat yang menyatakan bahwa seorang anak angkat itu berhak terhadap warisan orang tuanya. Ada. Tetapi ada juga dari ketentuan hukum adat ini yang menyatakan bahwa anak angkat itu tidak berhak. Jadi ada dua ketentuan, dan ketentuan yang terakhir ini yang menyatakan tidak mendapat waris itu adalah kelompok hukum adat atau wilayah hukum adat yang dekat pengaruhnya adat tersebut dengan keislaman. Jadi kembali lagi tadi bahwa di dalam hukum adat ada yang dinyatakan sebagai ahli waris atau berhak terhadap waris, ada yang tidak. Nah, ini ada beberapa putusan Mahkamah Agung yang terkait dengan masalah ini, yang di dalam perkara atau persoalan waris dari seorang anak angkat itu dikeluarkan beberapa putusan yang artinya berbeda-beda. Nah, itulah sedikit mengenai bagaimana hak waris seorang anak angkat menurut ketentuan hukum adat. Sekarang menurut ketentuan hukum Islam. Di dalam hukum Islam kita tahu bahwa yang namanya hukum waris di dalam hukum Islam atau disebut dengan hukum faraid, di sana ada dikenal 7 tingkatan dari yang disebut asbab, ya, asbab sampai kepada baitul mal, ada 7. Nah, kemudian di dalam kompilasi hukum Islam, di dalam kompilasi hukum Islam, di sana disebutkan begini: perwarisan terhadap ahli waris atau yang berhak menjadi waris itu didasarkan kepada 2 ketentuan. Pertama, ketentuan karena adanya hubungan perkawinan. Hubungan perkawinan artinya di dalam perkawinan ini menimbulkan hak bagi orang lain untuk mendapatkan hak bagi anak angkat. Sehingga maksud saya bagi ahli waris yang berhak atas waris. Jadi berdasarkan perkawinan. Yang kedua, berdasarkan hubungan darah. Adanya hubungan darah. Jadi hubungan darah itu yang menerbitkan adanya hak waris bagi si ahli waris terhadap yang meninggal. Nah, karena anak angkat ini kan tidak terkait dengan perkawinan, nggak ada hubungannya dengan perkawinan, dan anak angkat ini juga nggak ada hubungannya dengan hubungan darah. Nah, oleh karena itu, menurut hukum Islam, anak angkat
itu tidak merupakan ahli waris. Jadi dia tidak mendapat waris. Nah, mungkin inilah yang selama ini banyak dipahami atau mungkin dipegang oleh masyarakat kita yang mayoritas Islam, sehingga selalu menyatakan bahwa anak angkat tidak mendapat waris. Nah, mungkin ini menurut kami. Jadi ya hanya anak angkat menurut hukum Islam dia berhak memperoleh yang namanya wasiat. Jadi sebelum seseorang meninggal dunia, artinya orang tua angkat meninggal dunia, dia membuat satu wasiat, di mana wasiat ini pun ada batasnya. Seorang anak angkat tidak boleh mendapat lebih daripada sepertiga warisan orang tua angkatnya. Nah, jadi sekali lagi menurut hukum Islam, seorang anak angkat tidak mendapat waris, tapi hanya boleh mendapatkan wasiat dengan batasan sepertiga dari harta peninggalan orang tuanya. Jadi itulah mungkin pandangan tentang hak seorang anak angkat menurut hukum Islam. Nah, yang ketiga itu menurut hukum perdata. Jadi begini, secara hukum perdata itu tidak mengenal adanya anak angkat. Itu apanya? Karena gini, kita tahu bahwa hukum perdata kita yang ada di Indonesia ini itu tadinya adalah hukum yang berlaku di negara Belanda sebagai negara yang menjajah kita, ya, sehingga pada tahun, kalau saya tidak salah, tahun 1815 berdasarkan azas korrespondensi namanya, hukum perdata itu diberlakukan di Indonesia. Nah, saya katakan tadi hukum perdata tidak mengenal yang namanya anak angkat. Jadi yang dikenal di sana adalah namanya anak luar kawin, bukan anak angkat. Jadi itu berbeda konteksnya. Saya kira kita nggak perlu bahas mengenai anak luar kawin karena konteks kita adalah anak angkat. Maka yang jelas anak angkat itu tidak ada diatur di dalam KUH Perdata. Nah, sekarang, tetapi waktu Indonesia dijajah Belanda, dijajah Belanda akhirnya, pemerintah Belanda akhirnya mengerti bahwa sebenarnya walaupun tidak diatur di KUH Perdata, tapi di dalam praktek kehidupan masyarakat di Indonesia, khususnya warga negara Indonesia keturunan Tionghoa, itu acap kali terjadi pengangkatan anak. Pengangkatan anak yang kadang-kadang itu membawa perselisihan hukum. Nah, menyadari hal itu, pemerintah Belanda kemudian mengeluarkan suatu peraturan yang disebut dengan Stadblad. Stadblad itu artinya adalah ketentuan yang setara dengan undang-undang. Jadi pemerintah Belanda membuat aturan agar ini dipedomani oleh masyarakat Indonesia, khususnya ada masyarakat Indonesia keturunan Tionghoa. Kenapa ini dikeluarkan orang Tionghoa? Sebab kalau untuk warga pribumi itu tadi saya katakan tadi ada yang mengatur hukum adat, sehingga untuk golongan Tionghoa ini karena mereka melakukan praktek atau pengangkatan anak, khususnya anak laki-laki waktu itu yang menimbulkan masalah, maka pemerintah Belanda mengeluarkan Stadblad tahun 1917 nomor 129. Mereka mengeluarkan begini bunyinya. Di dalam Stadblad itu disebut pengangkatan anak oleh masyarakat atau oleh warga negara Indonesia keturunan Tionghoa itu diatur tentang pengangkatan anak khusus laki-laki. Jadi nggak dikenal dulu pengangkatan anak perempuan, hanya anak laki-laki, di mana menurut Stadblad tersebut seorang anak laki-laki yang diangkat sebagai anak itu memiliki kedudukan hukum yang sama dengan anak kandung. Sehingga seorang anak angkat berdasarkan Stadblad 1917 nomor 129 tadi itu menjadi berhak mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya sama dengan anak kandung dari orang tua angkatnya tersebut. Jadi rata, tapi untuk laki-laki. Lalu tahun 1945 kita merdeka. Tahun 1945 kita merdeka. Kita tahu bahwa di dalam aturan peralihan Undang-Undang Dasar 45 disebutkan ketentuan-ketentuan yang berlaku di masa penjajahan itu sepanjang tidak ada perubahan diberlakukanlah.
sewaktu Indonesia setelah merdeka. Jadi ketentuan Statblad 1917-129 ini menjadi tetap berlaku dari mulai 1945. Tapi tahun 1963 itu ada satu peristiwa di mana Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta, jadi ini Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta ini setingkat pengadilan tinggi waktu itu, ya, itu mengeluarkan satu putusan yang kita tahu, ya, putusan nomor 907 tahun 63, yang isinya begini. Di sana keputusan daripada Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta itu mengatakan pengangkatan anak perempuan itu adalah sama. Jadi mengacu ke Statblad 1917-129 yang anak laki-laki sama dengan anak angkat laki-laki sama dengan anak kandung, maka di sini disebut pengangkatan anak perempuan pun sama. Ketika seorang anak perempuan diangkat sebagai anak angkat oleh satu keluarga, maka kedudukan anak perempuan tersebut juga sama dengan kedudukan anak laki-laki, sehingga anak perempuan yang diangkat tersebut memiliki hak terhadap warisan orang tua angkatnya. Jadi dalam banyak hal, tetapi khususnya dalam hukum perwarisan, seorang anak perempuan menjadi sama kedudukannya dengan anak laki-laki yang berhak untuk memperoleh warisan dari orang tuanya berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta yang akhirnya belakangan kita sebut itu atau kita kenal jurisprudensi Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta. Jadi itulah mengenai penjelasan secara hukum bagaimana kedudukan hukum seorang anak angkat terhadap perwarisan dari orang tua angkatnya. Saya kira itu penjelasan saya. Ya, selanjutnya bisakah Bapak jelaskan secara singkat itu bagaimana perjalanan perkara gugatan yang diajukan oleh saudara-saudara Ibu almarhum Kumalawati kepada klien Bapak Ibu Sandi? Jadi mungkin di sini ada Pak Okto Bernard, ya. Barangkali ini rekan saya bisa menjawab pertanyaan Bapak. Nih saya persilahkan Pak Okto Bernard. Ya, silakan Pak Bernard. Baik, terima kasih. Selamat malam BJTV. Pertama, gugatan pembagian harta warisan oleh saudara-saudara dari almarhum Ibu Kumalawati dilakukan melalui kuasa hukumnya dari kantor hukum A. Munir dan rekan dengan mengajukan gugatan pembagian waris ke Pengadilan Negeri Serang yang semula terdaftar pada perkara nomor 6 PDTG 2023 PN Serang, namun karena diputus NO Niet Onafhankelijk Verklaard, ya, kemudian digugat kembali oleh saudara-saudara keluarga dari almarhum Ibu Kumalawati dengan perkara nomor 79 PDTG 2023 PN Serang yang juga diputus dengan hal sama dengan NO oleh Majelis Hakim Pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Kemudian dari pihak keluarga saudara-saudara dari Ibu Kumalawati tidak berhenti sampai di situ. Mereka mengajukan gugatan, diulangi lagi untuk yang ketiga kalinya dengan mengajukan gugatan dengan perkara nomor 171 PDTG 2023 PN Serang. Bahkan pada saat pemeriksaan perkara nomor 171 tersebut PN Serang saat sedang berjalan, kemudian dari pihak penggugat lah katakan, ya, dari keluarganya Ibu almarhum Kumalawati, yaitu Hestinawati dan kawan-kawan selaku penggugat mengajukan lagi gugatan baru kepada klien kami Ibu Sandy Susanto dengan substansi perkara yang sama, namun dengan objek yang berbeda-beda, yang berbeda dengan yang 171 tadi. Terdaftar pada perkara nomor 40 PDTG 2024 PN Serang. Tetapi belakangan gugatan yang nomor 40 yang terakhir tersebut dicabut sendiri oleh para penggugatnya.
Mungkin itu yang bisa kami sampaikan awal-awal dari perkara ini. Ini selanjutnya kami kembalikan. Menurut Pak Rumbi sendiri, apa yang menyebabkan perkara gugatan di nomor 40 PDT G2024 PN Serang ini dicabut, Pak? Maksudnya Bapak menanyakan kenapa dicabut? Iya. Yang perkara nomor 40? Iya, betul. Baik, ini kan ada Pak Yoel Daud Benyamin, Iya. ya, rekan saya juga di kantor. Mungkin Pak Yoel Daud yang menjawab lah. Ya, silakan Pak Yoel. Ya, kasih Pak Herman, kasih Pak Rumbi. Kalau ditanya apa penyebab kalau misalnya perkara nomor 40 dicabut, kami sendiri jujur sebagai tim kuasa dari Bu Sandy tidak tahu kenapa. Memang tahap persidangannya sampai di tahap pembacaan gugatan, tapi setelah itu dicabut sama mereka lah. Kami tidak mengerti apa penyebabnya, begitu mungkin Pak Herman. Kemudian bagaimana hasil putusan perkara nomor 171 PDTG 2023 PN Serang tersebut? Iya, jadi kami terima salinan putusan ini melalui e-court itu di tanggal 25 Juni 2024. Ternyata waktu itu yang kami terima hanya amarnya, Pak Herman. Jadi tidak ada pertimbangan dan lain-lain. Nah, di situ yang kami baca dari amar tersebut adalah mengabulkan gugatan dari penggugat. Bahkan pada amar tersebut atau pada keputusan dari Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Serang menyatakan Ibu Sandy Susanto bukan ahli waris dari almarhum Ibu Kumalawati. Seingat saya seperti itu dulu lah, Pak Herman. Setelah keluarnya putusan perkara nomor 171 PDTG 2023 PN Serang tersebut, langkah hukum apa yang kemudian dilakukan oleh Bapak dan tim? Baik ya. Jadi yang pertama, putusan PN Serang ini sangat mengejutkan kami. Seperti tadi yang disampaikan oleh rekan saya Yoel Daud Benyamin, di dalam amar putusan di sana disebut bahwa klien kami Ibu Sandy Susanto dicantumkan sebagai dicantumkan atau dinyatakan bukan sebagai ahli waris dari almarhum Ibu Kumalawati alias Ong Giokwa. Nah, jadi itu mengejutkan kami karena begini, seperti tadi yang sudah kami jelaskan di awal, menurut KUH Perdata seorang anak angkat mau laki-laki atau perempuan ya, berdasarkan tadi putusan Pengadilan Tinggi Istimewa Jakarta, dia berhak. Kami yakin ini juga pastilah seorang hakim ya, apalagi hakim kelas 1A di PN Serang mesti mengetahui ini. Nah, namun dengan putusan itu yang menyatakan bahwa klien kami Ibu Sandy Susanto bukan sebagai ahli waris dari almarhum Ibu Kumalawati atau Ong Giokwa, itu membuat kami merasa ada sesuatu yang tidak beres di putusan ini. Ya, ada sesuatu yang tidak beres. Artinya, ketika majelis hakim yang malah titelnya ada yang SHMH, ada yang doktor gitu ya, kok tidak tahu putusan atau artinya kok tidak paham mengenai hukum waris ini. Nah, karena itu langkah yang pertama kami lakukan adalah kami melaporkan dulu majelis hakim. Ketiga majelis hakim PN Serang di perkara 171 itu kami melaporkannya ke Komisi Judisial. Seperti kita tahu, Komisi Judisial ini adalah komisi yang melakukan pengawasan terhadap peradilan di seluruh Indonesia, dari tingkat pengadilan negeri sampai kepada Mahkamah Agung. Nah, itu pengawasan dari sisi eksternal. Kemudian kami laporkan juga ke Bawas Mahkamah Agung, yaitu badan pengawasan Mahkamah Agung, yaitu bahagian dari Mahkamah Agung yang melakukan pengawasan secara internal terhadap pengadilan-pengadilan, termasuk hakim-hakim, terhadap perilaku dan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim. Jadi kami melihat ada perilaku hakim ini yang melanggar dan juga melanggar kode etik. Nah, karena itulah kami laporkan. Nah, laporan itu sudah langsung kami kirimkan tidak lama setelah putusan kami terima, dan kami sendiri sudah menghadap ke Komisi Judisial, ya, bahkan juga ke Bawas Mahkamah Agung.
Nah, dan itu kami melihat diproses karena ketika Komisi Judisial melakukan pemeriksaan kepada kami juga selalu dikonfirmasi. Nah, itulah tindakan kami yang pertama. Yang kedua, selaku kuasa Ibu Sandy Susanto, ya, saat di persidangan kami kan melihat bahwa dari pihak penggugat, dalam hari ini keluarga dari almarhum Ibu Kumalawati melalui kuasa hukumnya kantor Munir tadi, itu dalam pembuktian mereka mengajukan beberapa bukti surat. Nah, antara lain bukti surat yang mereka berikan itu ada 3, yaitu akta nomor 1, akta nomor 3 duluan tahun 2022. Kemudian ada akta nomor 1 tahun 2023 dan ada akta nomor 3 tanggal 6 Januari. Jadi khusus mengenai akta nomor 3 ini adalah akta yang diterbitkan seperti yang tadi dikatakan Ibu Sandy tadi, itu mereka dibuat surat keterangan waris yang baru yang tadinya sudah dibuat oleh notaris Arjamalis, mereka buat lagi di notaris atau PPAT Raffles Daniel. Nah, kami melihat bahwa akta yang diajukan atau ketiga akta yang diajukan ini ke pengadilan, kami menilai di sini ada dugaan kuat bahwa akta ini palsu, baik cara penerbitannya maupun isinya. Nah, jadi oleh karena itu, karena kami melihat bahwa ini mengandung kepalsuan, lalu kami melaporkannya ke Polda Banten dengan laporan polisi tanggal 24 saya kurang ingat lagi, tapi tahun 2024 ya. Nah, kami membuatlah laporan itu ke Polda Banten. Nah, sampai kemudian itu diproses tanggal 5 Juli 2024. Nah, itu diproses oleh pihak Polda Banten dan di dalam laporan itu tidak hanya Raffles sebagai notaris saja yang kami laporkan, tetapi juga mereka-mereka yang tadi keluarga dari Ibu almarhum Kumalawati yang ikut di dalam akta itu tercantum nama dan identitasnya sebagai yang disebut pembuat daripada akta notaris tersebut, ya. Dan mereka juga yang menurut kami menggunakan akta palsu tadi sebagai bukti di pengadilan, walaupun itu diserahkan oleh pengacaranya atau kuasa hukumnya, tapi pada hakikatnya yang menggunakan itu adalah prinsipalnya, yaitu Hestinawati dan kawan-kawan. Nah, jadi Hestinawati inilah yang kami laporkan dengan pembuatan akta palsu, kemudian memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik dan juga penggunaan aktanya. Nah, pasal-pasalnya saya kira nggak usah saya sebut ya, dari 266, 263 dan seterusnya di KUH pidana. Nah, sesuai dengan SP2HP atau surat pemberitahuan penyidikan surat pemberitahuan hasil penyidikan terakhir dari Polda Banten yang saya terima sebagai pelapor menyebut bahwa perkara yang sudah dilaporkan ini sudah ditingkatkan dari penyelidikan, dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan. Dan dalam waktu dekat menurut pihak Polda Banten akan ditetapkan tersangkanya, yang nantinya dengan penetapan tersangka ini dilanjutkan penanganannya ke tahap penuntutan oleh instansi kejaksaan dan selanjutnya nanti diperiksa atau diadili di lembaga pengadilan negeri yang berwenang. Nah, kemudian setelah tadi kami melakukan melaporkan majelis hakim ke KY dan ke Bawas, lalu kemudian melaporkan ke polisi. Nah, terhadap putusan PN Serang nomor 171 tersebut, kami mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Banten. Jadi upaya hukum ini adalah karena kami tidak berterima dengan putusan Pengadilan Negeri Serang yang memutus aneh tadi, lalu kami mengajukan banding dan kami membuat memori banding seperti apa yang menurut kami yang seharusnya ya diputus oleh Pengadilan Tinggi, karena Pengadilan Negeri Serang menurut hemat kami telah menyimpang dari putusannya, telah menyimpang dari apa yang kami pahami, kami ketahui baik dan benar menurut ketentuan hukum. Seperti itulah langkahnya. Jadi terakhir kami melakukan banding. Begitu, Pak. Ya.
Bagaimana hasil keputusan banding dari Pengadilan Tinggi Banten itu, Pak? Jadi mengenai putusannya, jadi saya sebut dulu ketika di Pengadilan Negeri Serang nomor perkara itu kan nomor 171. Iya. Tapi setelah dia diajukan banding berubah nomornya. Karena nomor yang diambil tentu nomor dari Pengadilan Tinggi Banten. Jadi dia menjadi perkara nomor 176 PDT 2024. Nah, di sini amar putusannya setelah kami menerima putusan dari tingkat banding, isinya adalah membatalkan. Jadi benar bahwa yang dibuat oleh putusan Pengadilan Negeri Serang di nomor 171 tadi itu tidak sesuai dengan apa yang dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi Banten. Akhirnya Pengadilan Tinggi Banten membatalkan. Jadi setelah dibatalkan, jadi dibatal dulu yang 171, lalu mereka mengadili sendiri. Jadi dia mengadili sendiri pokok perkaranya dan keputusannya dia menolak gugatan dari para penggugat tadi. Penggugat asal maksudnya, yaitu keluarga, ditolak. Nah, kemudian pada tahap pada perkara ini, di samping mereka melakukan di satu sisi mereka melakukan gugatan kepada Ibu Sandy, kami sebagai kuasa hukumnya waktu di tingkat pengadilan negeri pun kami mengajukan juga gugat balik atau istilahnya gugat rekonvensi. Nah, di mana gugatan kami ini, gugatan rekonvensi ini adalah gugatan yang kami ajukan kepada pihak penggugat dengan dasar dan alasan yang artinya kami melihat bahwa karena mereka melakukan gugatan kepada kita, maka kita melakukan gugat balik. Nah, di dalam putusan Pengadilan Tinggi Banten yang tadinya di putusan 171 PDTG tahun 2023 PN Serang, gugatan rekonvensi kami ini tidak dikabulkan atau bahkan ditolak, tetapi oleh Pengadilan Tinggi Banten justru gugatan rekonvensi kami ini kami lihat di hampir semua item tuntutan atau petitum kami itu dipenuhi. Ya, mungkin yang pertama yang bisa saya jelaskan adalah bahwa dinyatakan bahwa klien kami Ibu Sandy Susanto itu dinyatakan sebagai ahli waris. Jadi beda dengan yang 171 tadi. Bahkan merupakan satu-satunya ahli waris. Karena apa? Anak angkat dari almarhum Kumalawati dengan Pak Adi Susanto itu kan cuma satu. Ibu Sandy kan nggak ada anak angkat lain. Nah, karena itu diputuskanlah bahwa Ibu Sandy Susanto berhak mewarisi seluruh harta dari almarhum Ibu Kumalawati atau Ong Giok Hoa. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, Pengadilan Tinggi Banten itu membatalkan akte nomor 3 yang dibuat oleh si Raffles Daniel tadi, yaitu surat keterangan mewaris ya yang dibuat oleh notaris atas dasar pemerintahan keluarga, ya, itu dibatalkan. Nah, kemudian yang ketiga juga ada perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh oleh keluarga ini, termasuk pembuatan akta itu. Di samping membatalkan akte juga menyatakan mereka yang membuat itu juga perbuatan melawan hukum. Jadi mereka yang datang ke notaris membuat akta itu adalah merupakan perbuatan melawan hukum. Lalu yang selanjutnya, kebetulan di dalam perkara ini sedang berjalan atau dulu ketika masa hidupnya Ibu Kumalawati, dulu pernah ada 2 rumah, ada 2 unit rumah yang diberikan oleh ibu ini, diberikan dalam arti bukan haknya, tapi diberikan izin untuk ditempati oleh salah seorang saudaranya, namanya Taufik Hidayat, ya, alias Teteng. Kalau tidak salah baru-baru ini sudah meninggal dunia ya beliau ini. Nah, saat itu didiami 2 rumah itu bersama anaknya, namanya Kelvin. Nah, mereka menduduki rumah itu, menguasai rumah itu seperti rumah sendiri. Sedangkan kepemilikannya secara hukum adalah milik dari Ibu Kumalawati. Nah, di dalam gugatan rekonvensi kan kita ajukan supaya kedua rumah tersebut diserahkan, dan ini dikabulkan. Ya, dikabulkan oleh Pengadilan Tinggi Banten dalam putusannya yang di dalam perintahnya memerintahkan supaya Taufik Hidayat menyerahkan kedua rumah yang saya sebut tadi
kepada Ibu Sandy Susanto sebagai ahli waris yang berhak. Ya, maksudnya ahli waris dari almarhum Ibu Kumalawati yang berhak. Nah, dan kemudian menghukum mereka untuk membayar biaya perkara. Mohon maaf, membayar biaya perkara. Jadi seperti itulah putusan Pengadilan Tinggi Banten nomor 176 tahun 2024. Nah, demikian penjelasan saya. Iya. Ya, menurut Bapak sendiri, pertimbangan apa yang diambil oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten sehingga menetapkan Ibu Sandy berhak mewarisi seluruh harta peninggalan Kumalawati almarhum alias On Gyokhwa? Saya yang jelasin? Saya saja yang jelasin ya. Baik. Jadi begini, tadi di awal saya sudah jelaskan bahwa menurut ketentuan hukum perdata, khususnya bagi warga negara Indonesia keturunan Tionghoa, itu kan ada dasarnya tadi 19, 17 129 untuk anak laki-laki, lalu kemudian putusan Pengadilan Pengadilan Istimewa Jakarta untuk perempuan yang menyatakan anak angkat yang disahkan maksudnya itu berhak untuk mewarisi harta peninggalan orang tuanya. Nah, klien kami Ibu Kumalawati itu kan sudah pada proses pengangkatannya sebagai anak itu kan sudah memperoleh penetapan atau katakanlah pengesahan secara hukum dari Pengadilan Negeri Serang berdasarkan penetapan nomor 36 PDTP tahun 2003. Itu tadi seperti yang dijelaskan Ibu Sandy ya. Nah, dengan demikian maka Ibu Sandy itu adalah merupakan anak angkat yang sah menurut hukum. Jadi karena itu Ibu Sandy itu memiliki kedudukan hukum yang sama dengan anak kandung. Sekiranya Pak Adi Susanto dengan Ibu Kumalawati itu punya anak kandung. Sekiranya ini kan tidak ada. Justru mereka mengangkat anak kan karena nggak ada anak. Maka otomatis hanya Ibu Sandy lah, sekalipun beliau ini sebagai anak angkat, maka beliau inilah yang seperti anak kandung. Nah, dengan dasar itu, kalau dia adalah anak kandung, berhak untuk mewarisi orang tuanya, kita tahu di dalam hukum perdata, di situ ada golongan waris namanya. Ada penggolongan terhadap ahli yang berhak terhadap waris. Sama tadi kalau di dalam hukum faraid atau hukum Islam kan ada 7. Tetapi di dalam hukum perdata itu ada 4 golongan. Ada golongan 1 yaitu anak, ya. Kemudian golongan 2 itu orang tua dan saudara-saudara. Golongan 3 adalah saudara sepupu dan sebagainya. Lalu yang keempat itu saudara sepupu paman dan sampai kepada garis keturunan kesekian. Itu ada aturannya di dalam KUH Perdata. Nah, dengan ketentuan kalau ada golongan 1, maka golongan 2 menjadi, istilah kita itu menjadi tidak berhak atau tereliminasi. Kalau ada golongan 1. Begitu juga kalau tidak ada golongan 1, ada golongan 2, maka golongan 3 tereliminasi. Begitu juga golongan 3 kalau ada 1, 2 tidak ada, golongan 3 ada, maka golongan keempat tereliminasi. Nah, fakta hukumnya karena Ibu Sandy adalah seorang anak, walaupun anak angkat tapi seperti atau sama kedudukannya dengan anak kandung, berarti secara hukum dalam penggolongan di dalam hukum perdata Ibu Sandy adalah golongan 1. Nah, ketika Ibu Sandy sebagai golongan 1, maka saudara-saudara ibu almarhum dari saudara-saudara kandung dari almarhum Ibu Kumalawati atau Ong Gyokhwa itu adalah golongan 2. Karena saudara kandungnya golongan 2. Nah, kembali tadi ke prinsip, kalau ada golongan 1 maka golongan 2 demi hukum tereliminir. Nah, dasar inilah yang kami ajukan di dalam memori banding kami ke Pengadilan Tinggi. Dan di dalam putusan kami membaca bahwa Pengadilan Tinggi ya bisa dikatakan hampir sepenuhnya menerima dalil-dalil kami di dalam perkara banding tadi. Sehingga itulah yang membuat maka Ibu Sandy ditetapkan sebagai satu-satunya ahli waris. Karena memang ahli waris lain itu terdinding. Mau golongan 2, mau golongan 3, mau golongan 4 apalagi kan. Nah, karena ada Ibu Sandy yang menjadi golongan 1, yaitu seorang anak angkat yang disahkan di mana kedudukannya sama dengan
anak kandung, maka yang berhak mewarisi harta Ibu Kumalawati adalah ahli waris golongan 1. Yang golongan 1 hanya Ibu Sandy. Maka itulah Ibu Sandy menjadi satu-satunya ahli waris. Jadi kami melihat itu yang dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi Banten sehingga keluarlah putusan dengan amar seperti yang tadi saya sampaikan. Demikian penjelasan saya. Ya, Pak, apa sikap dari saudara-saudara almarhum Ibu Kumalawati selaku penggugat terhadap putusan banding tersebut itu, Pak? Jadi tadi kan saya sudah jelaskan bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi itu kan menyatakan bahwa mereka bukan ahli waris, sehingga tentu sudah barang tentu mereka tidak akan terima ini. Maka yang kami tahu mereka kemudian mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Ya, mereka mengajukan memori kasasinya dan kami juga mengajukan kontra memori kasasi ya pada saat itu. Dan seperti yang tadi dijelaskan di awal bahwa tanggal 19 Maret 2025 yang lalu Mahkamah Agung mengeluarkan putusan yaitu putusan nomor 9117/KPDT 2025. Isinya sebenarnya singkat, menolak kasasi dari pemohon kasasi. Dalam hari ini pemohon kasasi adalah keluarga dari Ibu almarhum ya. Jadi menolak kasasi mereka dan menghukum mereka membayar perkara. Nah, jadi isi putusan Mahkamah Agung itu sebenarnya cuma 2. Menolak kasasi, kemudian menghukum mereka membayar perkara. Nah, dengan itulah atau dengan putusan itulah kami tahu bahwa permohonan atau pengajuan kasasi yang diajukan oleh pihak pemohon kasasi itu ditolak oleh Mahkamah Agung. Seperti itu mungkin penjelasan kami. Kemudian kan tadi ada penolakan, Pak ya, dengan putusan kasasi yang menolak gitu kan, dan mereka lalu bagaimana putusan pada perkara ini sendiri, Pak? Nah, jadi kalau putusan kalau putusan Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi, berarti yang berlaku automatically adalah putusan yang sebelumnya itu putusan Pengadilan Tinggi. Kenapa? Di dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Agung ya di perkara 971 tadi yaitu putusan Mahkamah Agung atau putusan kasasi itu tercantum di sana bahwa menurut Mahkamah Agung putusan Pengadilan Tinggi Banten itu adalah tidak sudah benar dan tidak bertentangan dengan undang-undang, hukum dan undang-undang. Artinya begini, dengan demikian Mahkamah Agung menilai bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banten itu sudah betul. Jadi perlu mungkin kami perlu sedikit jelaskan, ketika kita mengajukan satu upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung, kita jangan lupa bahwa di dalam ketentuan hukum acara perdata, dalam menilai suatu perkara, Mahkamah Agung itu hanya menilai bahwa apakah putusan dari Pengadilan Tinggi itu bertentangan dengan ketentuan hukum atau tidak. Maksudnya apakah sudah benar dia melakukan penerapan hukum. Jadi Mahkamah Agung tidak terlalu menggali detail-detail dari perkara itu. Dia hanya melihat ini Pengadilan Tinggi Banten atau Pengadilan Tinggi ini sudah benar atau tidak penerapan hukumnya. Ya kalau sudah benar ini ditolak. Nah, karena ini artinya kasasi mereka ditolak, berarti putusan dari Pengadilan Tinggi Banten lah yang berlaku terhadap perkara ini, yang seperti tadi sudah kami jelaskan ya, termasuk ditetapkan Ibu Sandy satu-satunya sebagai ahli waris, kemudian akta notaris nomor 3 yang dibuat dengan Raffles Daniel itu dibatalkan, kemudian menghukum mereka, menyatakan mereka melakukan perbuatan hukum dalam pembuatan akta, lalu yang terakhir tadi mengenai masalah 2 rumah yang harus dikembalikan. Jadi itulah yang menjadi putusan di dalam perkara ini. Nah, seperti itu kira-kira penjelasan kami. Ya, Pak, bagaimana kesan Bapak dan tim dengan keluarnya putusan kasasi itu, Pak? Mungkin Pak Yoel lah. Kembali ke Pak Yoel. Silakan Pak Yoel.
Pertama sih Pak Herman, setelah keluar dari putusan kasasi ini kami cukup senang ya, karena akhirnya setelah 3 tahun lah, tadi 2 tahun dari Pak Herman lihat sendiri 2023 sampai 2025, akhirnya ada kepastian hukum untuk kasus permasalahan waris ini atas nama Ibu Sandy ya. Sudah, kalau bahasa hukumnya inkrah lah Pak, jadi sudah berkekuatan untuk hukum tetap. Dengan keluarnya putusan itu, pertama-tama kami tim hukum dari kantor Rumbi Sitompul mengucap puji syukur ya kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena kebenaran dan keadilan itu terwujud di dalam perkara ini. Karena banyak juga orang-orang yang mengalami permasalahan yang sama masih belum tahu seperti apa Pak, tapi puji Tuhan dalam kasus ini sudah terlihat keadilannya ada, kebenaran hukumnya dibuktikan. Nah, dengan itu kami berharap ke depannya, tadi seperti yang saya bilang ya, untuk lembaga peradilan baik di tingkat negeri, di tingkat provinsi atau di tingkat pengadilan tinggi, bahkan sampai di Mahkamah Agung, itu terus menjunjung tinggi kebenaran Pak. Terutama menjunjung juga rasa keadilan berdasarkan ketuhanan Pak ya, karena dalam memeriksa semua perkara itu yang paling penting Pak. Itu yang kami sebagai rakyat ataupun sebagai orang yang bergerak di bidang hukum, itu yang kami mau dari pengadilan-pengadilan yang ada di Indonesia. Itulah mungkin yang bisa kami sampaikan dari tim hukum Rumbi Sitompul, Pak Herman. Iya. Wah, ini udah sangat luar biasa ya Pak ya, daripada kantor Rumbi Sitompul dan partner menjadi suatu kebanggaan, dan kemenangan ini menjadi suatu keadilan yang sangat Amin. dibutuhkan. Amin. Semoga kantor Rumbi Sitompul dan partner menjadi lebih sukses, lebih dipercaya oleh masyarakat, Amin. semakin lebih maju lagi. Sukses selalu ya Pak Rumbi. Baik, terima kasih Pak Herman. Iya Pak. Kita sudah mendengar penjelasan dari Bu Sandi, Pak Rumbi, Pak Bernard, dan Pak Yuel Daud Benyamin SH selaku kuasa hukum Ibu Sandy. Sekarang kami meminta pandangan atau tanggapan dari Bapak Verdik, suami dari Ibu Sandy. Namun, kami melihat ada rekan dari kantor hukum Rumbi Sitompul yang baru hadir. Kami persilakan Pak Sarmulia Purba untuk duduk bersama kami di sini. Oke. Pak Predik, bagaimana kesan dan pandangan tentang perbincangan kita malam ini? Silakan Pak Predik. Baik, saya sangat prihatin terhadap masalah yang menimpa istri saya Sandy. Pada saat saya memilih dia sebagai istri saya tidak memperdulikan apakah dia anak angkat atau bukan, karena saya sangat mengasihi dia. Semenjak ibu mertua saya Kumalawati meninggal dunia, saya sangat heran dan terkejut akan perlakuan saudara-saudara almarhum ibu mertua saya terhadap istri saya Sandy yang tadinya sangat baik menjadi tidak baik. Akan tetapi saya bersyukur kepada Tuhan telah mempertemukan kami dengan Pak Rumbi dan rekan-rekan yang selama ini membantu kami dengan sepenuh hati dalam menghadapi masalah-masalah hukum ini. Saya juga sangat bersyukur akan putusan Mahkamah Agung nomor 917 KPDT 2025 sehingga masalah ini mendapat kepastian hukum yang tetap. Saya juga bersyukur kepada Tuhan istri saya Sandy bisa mendapat ketenangan hati dan pikiran terhadap masalah-masalah ini. Saya harap masalah-masalah serupa seperti ini tidak menimpa orang lain di kemudian hari. Demikian dari saya Pak Herman. Ya. Terima kasih tanggapan atas pandangannya Pak Predik. Semoga semuanya berselesai dalam segalanya dan kembali suasana yang sangat harmonis ya Pak. Amin. Terima kasih Pak. Sekarang kami kembali ke Ibu Sandy untuk menanyakan closing statement. Bisa Ibu memberikan statement closing acara ini Bu? Iya. Closing statement dari saya, semoga hal ini tidak terjadi pada orang lain, karena hal ini sangat berat dan merugikan secara moral. Ya itu aja Pak. Terima kasih. Siap.
Ya, Bu Sandy terima kasih atas statement closingnya. Sekarang bagaimana dengan Pak Rumbi sendiri closingnya, Pak? Baik, terima kasih Pak Herman. Closing statement kami di acara ini, kami pertama juga mengucap syukur kepada Tuhan ya atas putusan yang sudah kita terima dari Mahkamah Agung, dan kami berharap dari apa yang kita diskusikan atau perbincangan malam ini, semoga masyarakat yang melihat atau yang menonton acara ini dapat mengambil hikmah supaya jika terjadi permasalahan-permasalahan yang serupa, apa yang kita bahas dan kita bincang malam ini kiranya bisa bermanfaat dan berfaedah buat mereka dan juga khususnya untuk masyarakat umum. Itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Ya, Mungkin Pak. terima kasih Pak Rumbi. Sebenarnya kita masih banyak yang bisa kita bahas terkait dengan kasus seperti ini ya. Mungkin karena waktu kita yang tidak cukup, mungkin kita akan dapatkan nanti di lain waktu lagi. Para pemirsa BJTV, demikianlah hasil bincang-bincang kami bersama Bapak Kuasa Hukum dari Ibu Sandy dan juga suami dari Ibu Sandy. Semoga ini apa yang kita dapatkan menjadi pelajaran, menjadi suatu contoh bagi kita semua. Jadilah semoga juga kita mendapatkan suatu keberkahan apa yang kita dapatkan malam ini. Demikianlah episode malam ini untuk BJTV. Semoga kita akan kembali lagi dengan episode yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih Pak Rumbi atas waktunya. Terima kasih juga Pak Iwal. Terima kasih juga Bu Sandy. Terima kasih juga Pak Fedrik. Terima kasih juga Pak Bernard. Terima kasih juga Pak Purba. Semoga kita semua sehat selalu.